Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fatin Alihamdi dengan NIM 17106 21025, Gevira Fiargita Dwi Prijalumang dengan NIM 17106 21096, dan Nadia Ibrizi dengan NIM 17106 21067. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil kerja kami mengenai corporate identity dari brand Samsung. Boleh tolong next. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat terbentuknya Samsung. Samsung merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan besar di dunia yang bergerak di bidang elektronik yang berkantor pusat di Socho, Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan nomor satu di Korea Selatan ini didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938, di mana pada awalnya perusahaan ini menjadi perusahaan ekspedisi ekspor yang mengirimkan ikan kering dan juga buah-buahan ke Cina. Kemudian, mengikuti perkembangan zaman, Samsung mencoba untuk memulai produksi di bidang industri elektronik dan juga membentuk divisi-divisi seperti Samsung Electronics Co. Devices, Samsung Semiconductor, dan Telecommunication Co., dan juga divisi-divisi lainnya. Pergerakan Samsung di bidang elektronik ini dimulai dengan produksi TV hitam putih pada tahun 1970. Awal mula masuknya Samsung di Indonesia sendiri pada tahun 1991 saat Samsung Group dan PT Metro Data bekerja sama membentuk PT Samsung Metro Data Electronics atau pabrik yang bergerak di bidang elektronik di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, di mana kerjasama ini menjadi langkah awal bagi industri elektronik di Indonesia. Kesuksesan Samsung di dunia diawali dengan peluncuran smartphone pada tahun 2009, yaitu Samsung i7500. Selanjutnya, peluncuran handphone Samsung Galaxy Series S dan J pada tahun 2010 dan 2013 membuat nama Samsung semakin dikenal. Hingga saat ini, Samsung berkembang pesat dan juga menjadi salah satu produsen handphone Android besar yang menguasai pasar dunia. Boleh tolong next? Selanjutnya, saya akan membahas logo Samsung. Logo merupakan salah satu identitas perusahaan secara visual yang disalurkan dalam berbagai fasilitas dan kegiatan perusahaan yang ada dan menjadi komunikasi visual dan juga ciri khas suatu perusahaan yang di dalamnya harus terdapat nilai unik, pembeda, sederhana, dan juga mudah diingat. Samsung sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Korea berarti 3 bintang. Maka dari itu bisa dilihat di gambar, logo awal Samsung ini biasanya ditunjukkan dengan adanya 3 bintang. Lee Byung-chul sendiri, pendiri Samsung ini tuh nggak pernah ngejelasin secara eksplisit apa arti dari 3 bintang. Namun banyak orang yang menjelaskan kalau misalnya 3 bintang sendiri ini tuh menggambarkan ketiga anaknya Lee Byung-chul yang bakalan melanjutkan Samsung ke depannya. Dan juga di Korea itu 3 bintang itu menjadi simbol keberuntungan gitu. Nah, ini bisa dilihat logo-logonya. Dan pada tahun 1993, bentuk logo oval biru ini pertama kalinya setelah logo 3 bintang mendominasi pada tahun sebelum-sebelumnya. Nah, di tahun 1993 ini dapat terlihat bahwa huruf S dan G ini dibuat seakan-akan bergerak keluar dan tidak semua bagian terdapat di dalam frame oval. Hal ini tuh dibuat agar terbentuk kesan bahwa Samsung terbuka dan siap mengikuti segala bentuk fenomena baru yang berkembang di seluruh dunia. Boleh tolong next? Selanjutnya ada corporate color. Penggunaan warna biru dalam logo Samsung ini sudah dilakukan sejak tahun 1993 dan sebelumnya itu mereka pakai warna merah. Tapi dari 1993 sampai sekarang mostly itu pakai warna biru dan juga putih. Penggunaan warna ini sebagai simbol unsur-unsur teknologi dan juga inovasi. Warna biru didefinisikan sebagai warna laut dan langit yang diharapkan dapat memberikan kesan ketenangan, kepercayaan diri, keandalan, dan juga komitmen dalam melayani. Sedangkan penggunaan warna putih dalam logo Samsung mendefinisikan kemurnian, keanggunan, dan juga pesona yang dapat membekas di benak pelanggan. Nah, ini color palette-nya. Untuk warna birunya mereka pakai kode 034EA2 dan untuk warna putihnya pakai kode FFFF. Boleh tolong next?
Selanjutnya ini ada jingle. Samsung sendiri ini dikenal memiliki nada legendaris gitu ya, yang dimiliki hampir setiap Samsung smartphone series khususnya Galaxy series. Melodi ini dikenal juga dengan judul Over the Horizon. Pada dasarnya Over the Horizon ini tuh kayak bakalan ada di HP Samsung kalau misalnya kita baru pertama kali pakai, itu tuh bakalan ada di library musiknya. Dan biasanya over the horizon itu bisa dipakai buat nada dari telepon sama nada pesan masuk. Tapi senior designer IT dan mobile communication Samsung Jun Samir ini ngejelasin kalau misalnya over the horizon itu tuh lebih dari cuman ringtone yang ada di HP gitu. Over the horizon ini tuh dari tahun 2011 itu udah jadi brand soundnya Samsung, yang mana waktu itu tuh Jung Sang-in tuh menyadar gitu kalau misalnya signature sound itu tuh penting buat sebuah brand supaya brand ini bisa dikenal lebih banyak oleh masyarakat luas gitu. Nah, boleh tolong di setel jinglenya? Oke, selanjutnya ada neon sign. Neon sign ini salah satu elemen penting yang harus ada dalam sebuah bisnis gitu ya. Karena neon sign ini tuh punya fungsi supaya bangunan atau logo bisnis tersebut dapat menarik perhatian atau pelanggan dan masyarakat banyak yang mereka nantinya mengunjungi store atau outlet tersebut gitu. Nih dapat kita lihat dalam gambar tersebut. Ini tuh salah satu outlet atau kantor cabangnya Samsung yang ada di Green Pramuka. Mereka tuh juga pakai neon sign di both of interior desainnya sama logo dari Samsung itu sendiri. Nah, untuk interior desainnya itu mereka pakai neon sign yang warnanya kayak kuning temaram gitu ya lampunya. Ada juga yang lampu warna putihnya, cuman mostly itu tuh pakai kuning temaram gitu. Mungkin ini tuh untuk menimbulkan kesan warm dan supaya pelanggan yang datang ke outlet ini tuh ngerasa nyaman gitu ya. Terus juga untuk logonya pakai neon sign warna putih supaya menimbulkan kesan yang tegas gitu. Boleh tolong next. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome camera, awesome screen. Starting super steady. Long lasting battery. Awesome screen, awesome camera. Awesome screen, awesome camera. Long lasting battery life. Untuk lagu Samsung sendiri, mereka tuh sebenarnya nggak punya lagu yang in general tuh ngedeskripsiin brand Samsung gitu. Tapi mereka tuh biasanya ngeproduksi lagu berdasarkan produk yang mereka tawarkan. Jadi ada salah satu lagu yang cukup terkenal gitu ya, waktu itu sempat trending juga di Twitter. Itu tuh lagu untuk ngepromosiin Samsung Galaxy A series gitu. Selain waktu itu emang Samsung collab sama Blackpink, tapi emang lagunya ini tuh cukup ear-catching gitu ya, karena liriknya tuh gampang diingat. Terus juga liriknya tuh emang bener-bener ngedeskripsiin produknya itu sendiri. Terus juga liriknya diulang-ulang terus, kayak awesome screen, awesome camera, long lasting battery life gitu kan. Nah ini tuh jadi banyak banget masyarakat yang mengakui kalau misalnya lagu ini tuh ear-catching banget, dan juga salah satu lagu iklan terbaik yang pernah ada. Nah, selanjutnya yaitu tagline. Nah, Samsung sendiri memiliki tagline atau slogan yang beragam tergantung dari produk baru yang mereka rilis. Nah, Samsung
Samsung itu diketahui mematenkan sebuah tagline atau slogan promosi yang diduga khusus disiapkan untuk sebuah perangkat. Nah, salah satu tagline Samsung yaitu The Future Unfolds. Nah, tagline tersebut itu telah dipatenkan oleh Samsung di kantor properti intelektual Uni Eropa. Nah, tagline The Future Unfolds tersebut tidak hanya mengacu pada produk smartphone saja, tetapi bisa saja mengacu pada jenis perangkat produk lain, yaitu seperti mesin pencuci piring hingga robot penyedot debu. Nah, salah satu tagline Samsung yang lain itu juga ada contohnya seperti Inspire the World, Create the Future. Nah, itu pada tahun 1993. Nah, ada juga tagline yang lain yaitu seperti Samsung for Today and Tomorrow. Itu pada tahun 1993 sampai tahun 2002. Boleh tolong di next. Selanjutnya itu founder dari perusahaan Samsung. Nah, perusahaan Samsung tersebut, perusahaan Samsung itu didirikan oleh Lee Byung-chul. Ia lahir di Uryonggun, Korea Selatan pada tanggal 12 Februari 1910. Nah, ia merupakan anak pemilik tanah yang kaya dan terkenal dari klan Lee yang berasal dari Gyeongju, Timur Laut, Korea Selatan. Nah, beliau sempat berkuliah di Universitas Waseda di Tokyo, tetapi kuliahnya tidak sampai tamat. Nah, Buncul itu pada tahun 1938 mendirikan Samsung Sangho. Nah, awalnya Samsung Sangho itu merupakan perusahaan yang menangani pengiriman makanan, contoh itu seperti ikan kering, bahan makan lokal, dan mie. Nah, perusahaannya tersebut itu hanya terdapat 40 karyawan yang berlokasi di Ingyodong. Nah, akhirnya pada tahun 1947, perusahaan tersebut kemudian memindahkan kantor pusatnya itu ke kota Seoul. Boleh tolong di next? Nah, selanjutnya yaitu ada font. Nah, Samsung sendiri itu mempunyai font dari logo Samsung itu mirip dengan Didicon, Semi Bold, dan Helvetica Black. Nah, hal ini bisa dilihat dari garis yang jelas dan beberapa sudut dan kurangnya serif. Nah, huruf A pada logo tersebut hanya terdiri dari dua guratan diagonal yang hal ini tuh dapat menarik perhatian khusus. Nah, fitur penting lainnya dari logo tersebut adalah warna biru tua dengan kode 034 PA2. Nah, warna tersebut itu digunakan untuk huruf. Nah, sedangkan untuk latar belakangnya itu berwarna putih. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu building. Perusahaan Samsung sendiri itu memiliki sebuah kompleks perkantoran besar yang berlokasi di Socheongguk, Seoul, Korea Selatan. Nah, kompleks perkantoran tersebut bernama Samsung Town yang menjadi pusat teknologi informasi dan elektronik dari Samsung. Nah, Samsung Town itu dirancang oleh Peterson Fox. Nah, Samsung Electronics, Samsung CNT, dan Samsung Life Insurance itu telah membangun 3 gedung dengan masing-masing memiliki ketinggian 44 lantai, 34 lantai, dan 32 lantai. Nah, di Indonesia, perusahaan Samsung ini juga memiliki kantor pusat, yaitu PT Samsung Electronic Indonesia. Samsung Electronic Indonesia itu adalah salah satu anak perusahaan dari Samsung Electronic terbesar dan paling cepat berkembang di perusahaan elektronik global. Boleh tolong di next. Selanjutnya yaitu eksterior Samsung Experience Store. Samsung Experience Store itu merupakan toko Samsung Elektronik Indonesia yang menjual produk dan aksesoris serta memberikan pengalaman atau experience kepada konsumen untuk dapat merasakan produk-produk dari Samsung. Nah, di sini ada contoh dari Samsung Experience Store di Green Pramuka Square. Nah, penampakan eksterior tersebut itu terlihat nyaman dan elegan, dan produk yang terdapat pada outlet tersebut juga banyak ya dan bervariasi, dan karyawan di outlet tersebut juga
ramah ya, dan juga dapat menjelaskan produk dengan detail kepada calon konsumen. Nah, Samsung Experience Store itu juga menyajikan produk-produk dari Samsung dan pengunjung dapat mencoba, merasakan teknologi dan fitur terkini, nah serta berkonsultasi. Nah, sebagian besar konsumen itu datang untuk menanyakan cara mengoptimalkan smartphone mereka. Selanjutnya, secara garis besar, brand ambassador merupakan seseorang yang bertugas untuk mempromosikan perusahaan dan produknya melalui berbagai platform yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan mendorong angka penjualan. Baru-baru ini Samsung bekerja sama dengan boyband asal Korea Selatan yaitu BTS sebagai brand ambassador pada event Samsung Unpacked 2022. Kerjasama ini menghasilkan produk yaitu ponsel BTS Edition yang dilengkapi warna ungu sebagai ciri khas boyband tersebut, juga earbuds yang dilengkapi logo BTS. Fitur dalam ponsel hasil kolaborasi tersebut menampilkan foto-foto member BTS. Ini bisa dilihat kerjasama Samsung dan BTS. Lalu ini juga produk yang dihasilkan dari kerjasama tersebut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis usaha dan produk. Samsung mengklasifikasikan produknya menjadi 6 sektor, yaitu telekomunikasi, peralatan rumah tangga, digital, media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor. Dari 6 sektor tersebut ada tiga sektor unggulan yang menduduki peringkat paling unggul. Yang pertama ada telekomunikasi, yaitu seperti telepon genggam. Yang kedua ada peralatan rumah tangga seperti oven, microwave, kulkas, dan yang terakhir dari sektor semikonduktor. Selanjutnya ada desain produk. Samsung menjadi salah satu yang menciptakan keberhasilan dari aspek desain dengan meraih penghargaan lebih banyak dibanding perusahaan lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, keberhasilan itu terbukti dari salah satu produk ponsel pintar mereka, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 4 yang memiliki fitur unik dibanding ponsel pada umumnya, yaitu ponsel lipat. Selanjutnya, seragam. Seragam ini sebagai salah satu teknik pemasaran untuk perusahaan. Samsung menggunakan teknik ini sebagai sarana untuk mempromosikan dan salah satu manfaat penggunaan seragam ini secara tidak langsung konsumen dapat mengenal perusahaan tersebut. Yang terakhir, budaya kerja Samsung. Dari share value, yaitu Samsung selalu menekankan akan etika dan tata krama sebagai budaya perusahaan dengan menjaga hubungan antara perusahaan dengan konsumen dalam menciptakan produknya. Yang kedua ada leadership, yaitu faktor yang mempengaruhi kesuksesan Samsung, yaitu dari model kepemimpinan dari Presiden Direktur Lee Kyung-hee yang dikenal sebagai pemimpin yang menjalankan budaya perusahaan dengan gaya kepemimpinannya yang inovatif. Yang ketiga ada dari segi struktur. Dalam perjalanannya, Samsung berhasil melakukan perubahan dalam struktur perusahaan secara mendasar. Nah, perubahan struktur ini didasari oleh perubahan orang yang berada dalam perusahaannya.
Samsung menekankan manajemen yang berorientasi pada kualitas informasi dan infrastruktur yang kompleks. Yang terakhir yaitu dari sistem, melihat Samsung yang mampu bertahan dalam persaingan global yang begitu ketat, Samsung mengembangkan informasi penting yang berkaitan dengan produksi, pengemasan, pemindahan, dan penggunaan melalui komputerisasi. Nah, langkah ini bertujuan agar dapat menyebarkan strategi informasi perusahaan dan secara langsung dapat menawarkan efisiensi dan kenyamanan pengaturan manajemen untuk para stakeholders-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.